Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertemuan siang ini kita akan belajar terkait EFT atau Emotional Freedom Technique, atau nanti yang pakai S, jadi SEF, Spiritual Emotional Freedom Technique, nanti yang akan kita praktikkan, jadi pakai spiritual. Kasusnya yang sudah diberikan dari Bu Monik, yaitu seorang perawat geriatrik melakukan pemeriksaan GDS atau glukosa darah dan didapatkan lansia tersebut mengalami depresi ringan. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan terkait dengan depresinya, terkait dengan status kesehatannya, bahwa didapatkan bahwa lansia itu mengalami depresi ringan. Kemudian lansia tersebut mengeluh sering marah-marah, sedih, dan merasa sulit tidur. Selanjutnya, perawat melakukan salah satu intervensi keperawatan untuk mengubah perilaku dengan menggunakan terapi EFT. Nah, jadi terapi EFT ini adalah lebih mirip seperti self-healing. Bagaimana kita mengkontrol pikiran kita, perasaan kita, kita menerima keadaan kita supaya kita bisa berpikir positif. Intinya itu. Nah, ketika nanti sudah berubah jadi yang self, yang pakai spiritual, berarti bagaimana kita cara healingnya, bagaimana kita cara menangani pikiran kita, itu menggunakan teknik atau tambahan secara spiritual, yaitu secara keagamaan. EFT merupakan terapi psikologi yang dibuat oleh Gary pada tahun 93. Jadi sebelum kalian lahir, teknik ini sudah dibuat dan bekerja untuk mengharmonisasikan energi yang masuk dalam tubuh, fisik, pikiran maupun jiwa. Jadi fungsinya EFT ini walaupun simple tapi sangat bermanfaat untuk pasien kita atau diri kita. Nah, nanti ada beberapa titik tapping yang harus kita ketuk saat kita melakukan EFT. Nah, titik ini nanti ada titik pembuka kunci dari alam bawah sadar kita. Supaya apa yang kita ucapkan, supaya apa yang kita katakan itu bisa masuk ke alam bawah sadar kita dan diharapkan nanti dapat mengubah dari pikiran kita yang tadinya sedih, dari yang tadinya merasa tidak menerima dari penyakit kita, nanti bisa menerima keadaan kita. Nah, di sini setup, di sini ada source spot. Ini adalah titik pembuka pertama yang harus kita ketuk. Jadi di sebelah dada, sebelah kiri, pas di mid clavicula, di antara mamai dan clavicula, jadi di tengah. Kita ketuk di sini, ketukannya tidak terlalu kencang, yang penting kita bisa merasakan. Nah, sebelum ke setup ini, kita juga bisa ada setup lagi, yaitu di bagian tangan. Nanti yang bagian bawah sini, yang sini. Itu sebagai titik pembuka dari sebelum kita melakukan terapi. Kemudian setelah itu kita melanjutkan ke titik putaran, yang titik EFT-nya itu. Rata-rata ketukan yang dilakukan adalah 7 sampai 8. Tapi beberapa referensi mengatakan boleh sampai 15 kali. Senyaman mungkin diri kita dan senyaman mungkin pasien kita. Nah, ini titik-titik dari meridian. Jadi ketika nanti kita memberikan EFT, tidak semuanya harus kita berikan titiknya. Tidak harus kita berikan. Jadi untuk kita melakukan titik yang ketika untuk membuka, kita cukup di bagian sini. Yang bagian ini yang kita ketuk pertama kali, baru nanti yang di bagian
dada yang skapula ini. Jadi tidak pas yang skapula yang bawah ini, tapi di bagian dada. Ini adalah yang bagian sini. Ini adalah yang untuk membuka titik poin setelah dari tangan, baru kita ke dada sebelah ini. Jadi di mid clavicula. Baru nanti yang titik untuk perputarannya baru yang sesuai ini. Jadi nanti kita bisa memulai tidak hanya di pelipis ini, tapi kita bisa memulai di kepala, di bagian atas ini. Baru ke titik tengah, ada yang referensi di atas alis, di pojok alis, tapi rata-rata di bagian tengah. Kemudian nanti ada di sini, di bawah mata, yang ada tulang di bawah mata ini yang kita ketuk. Kemudian pas di tengah yang hidung sini, di bawah bibir. Kemudian baru yang ke titik, bukan yang poinnya, tapi yang di titik yang clavikula. Terus kemudian ada di aksila, di bawah garis ini, yang UA ini. Under the arm, jadi di bawah sejajar dengan puting susu kalau pria, tapi di bawah ini ketiak. Jadi yang bagian sini. Di sini agak ke dalam, sejajar. Nah, ini yang kita ketik di sini, yang kita ketuk. Kalau itu nanti semuanya sudah, sambil kita mengetuk, sambil mengucapkan, mengatakan masalah apa yang sedang dirasakan. Kalau misalnya pasien, itu berarti pasien kita yang suruh mengatakannya, kita bantu untuk mengetukkan, kita ajarkan ke pasien. Ketika nanti pasiennya sudah bisa, baru pasien disuruh mengetuk dirinya sendiri. Nah, ini ketika mau yang titik yang di jari itu. Untuk membuka spotnya, ke jari dulu, ke telapak tangan, baru ke dada, baru nanti mulai ke kepala. Caranya, ketika kalian, misalnya kasusnya adalah si pasien lansia tadi yang di atas itu, dia depresi, maka kita meminta pasien untuk mengatakan, kita pakainya yang spiritual emotional freedom technique. Jadi kita pakai yang ada tambahan spiritual, disesuaikan dengan agamanya masing-masing. Misalnya nanti si pasien kita lansia itu adalah beragama Muslim, maka kita minta untuk pasien memejamkan mata, kemudian kita ketuk bagian sini sambil membayangkan masalah yang pasien itu hadapi. Berarti masalahnya adalah si pasien sulit tidur, sedih, marah. Nah, karena masalahnya banyak, kita minta untuk pasien memilih salah satunya terlebih dahulu. Misalnya, mereka si lansia ini merasa sulit tidur, berarti kita ketuk sambil pejamkan mata, kita minta si pasien kita untuk mengatakan bahwa mengucapkan terima kasih sudah diberikan rasa sulit untuk merasa tidur. Tahap pertama adalah kita meminta pasien kita untuk mengatakan rasa bersyukur atas penyakitnya. Kemudian nanti ke putaran kedua, kita minta pasien mengucapkan kata terima kasih terhadap penyakitnya. Kemudian putaran ketiga, baru kita meminta pasien untuk mengatakan bahwa yakin penyakitnya itu akan sembuh. Misalnya ketika titik pertama kita di bagian tangan, kita minta si pasien bilang bahwa terima kasih ya Allah, saya sudah diberikan sulit untuk tidak tidur.
Terima kasih ya Allah, saya sudah diberikan sulit untuk tidak tidur. Terima kasih ya Allah, saya sudah diberikan sulit untuk tidak tidur. Semuanya satu putaran. Setelah itu kita minta ke pasien lagi untuk bilang bahwa si pasien sudah merasa lebih bersyukur lagi dengan rasa yang sulit tidur itu. Sampai ketiga kalinya dia bilang, ya Allah, saya sudah sabar, saya menerima dengan ikhlas karena saya sulit tidur dan saya yakin pasti saya bisa tidur dengan nyenyak, ini akan hilang dalam tubuh saya. Jadi ada 3 putaran diulang-ulang sampai benar-benar perasaan si pasien itu merasa lebih nyaman dan aman. Nah, lebih enaknya, lebih baiknya saya berikan contoh video biar lebih jelas untuk kalian praktekkan, baru nanti dipraktekkan sesuai dengan masalahnya masing-masing. Jadi tidak ke lansia, tapi bisa dipraktekkan ke dirinya masing-masing. Untuk titiknya, jadi di tangan terlebih dahulu, yang di dada, baru nanti yang di kepala, di bawah mata, di bawah hidung, di bawah mulut, kemudian di klavikula, kemudian di aksila. Terus kadang ada tambahan yang 12 teknik itu di bawah pusar. Nah, di bawah pusar itu tidak diketuk, melainkan ketika sudah selesai begini, yang di pusarnya itu di bawahnya, dalam melingkar. Kan ada yang 7, ada yang 8, ada yang 12. Jadi kalau misalnya mau ditambahkan untuk menutup di akhir sesi, yaitu di bagian pusar, sampai ke bawah pusar itu dilingkar dengan ucapan terima kasih dan keyakinan itu yang tadi. Apakah sudah kelihatan videonya? Kelihatan, Pak. Belum. Sudah, Faman? Belum. Sudah, Pak. Dalam tubuh. Kalian bisa browsing informasi tentang IFT di Google, karena kalau saya jelasin di sini akan memakan banyak waktu. Sama aja tes itu atau IFT, jadi metode sama aja. Ada 3, pertama setup, start in, sama tapping. Nah, setup itu dengan cara menekan bagian sini. Dengan setup ditekan cari bagian dada. Ini kan si tulang leher ya. Nah, di sini ditekan dari bagian sakit. Kalau udah ketemu bagian sakit, itu titik emosi kalian, ada kiri dan kanan, itu ditekan. Nah, setelah kalian menemukan bagian yang sakit di dada ini, jadi 2 jari, kalian pejamkan mata kalian, sambil dibayangkan kondisi mental block atau energi negatif. Nah, ini yang dijelaskan atau yang dipakai adalah yang titik di bawah pas yang di klavikula itu. Tapi untuk yang titik poin untuk pembukaan, sebelum kita melakukan, kita akan di jari ini. Jari 2, terus yang di mid klavikula, baru kepala, nanti baru ke yang titik dan dijelaskan sama sih yang di bawah klavikula itu. Yang titik berarti yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, urutan ke 6. Yang ada di pikiran kita, misalnya tidak bisa mencapai isi saya, terus tidak bisa bicara di depan umum, atau sedih, atau putusin, atau ada keinginan bunuh diri, atau perasaan lain yang misalnya kondisinya kecewa. Jadi kalian kecewa pada seseorang, contohnya ya. Jadi kalian pejamkan mata kalian sambil bayangkan orang yang mengecewakan kalian atau sesuatu yang membuat kalian kecewa. Pejamkan mata sambil bayangkan, ini sambil ditekan. Nah, terus ditekan itu melawan arah jarum jam. Ditekan
perasaan sakit itu sama dirasakan perasaan kecewa itu. Dan berdoa, ya Allah, atau bagaimana mungkin kalau misalnya Tuhan sesuai dengan kepercayaan dan agama kalian masing-masing. Tuhan, ya Allah, walaupun saya merasa kecewa karena saya disebutkan rasa kecewa yang bisa kalian ikut membantu kalian tuh yakin kalau kalian bakal menang, ternyata kalian nggak menang, soalnya kalian ada rasa kecewa ya. Jadi saya itu aja, saya Allah, walaupun saya merasa kecewa karena kita memenangkan pertandingan ini sambil ditekan, saya ikhlas menerima rasa kecewa saya pasrahkan kepadamu ya Allah, ketenangan hati saya sudah sebanyak 3 kali. Jadi saya men-set up diri, memasukkan sugesti pada diri sambil diulang, ya Allah, walaupun saya merasa kecewa karena saya tidak bisa memenangkan pertandingan, saya ikhlas, saya pasrahkan kepadamu ya Allah, ketenangan hati saya sebanyak 3 kali. Nah, kalau udah kalian tetap dalam kondisi mata terpejam, langsung ke tapping. Jadi yang tapping itu yang ya Allah walaupun saya merasa kecewa itu jadi kayak mantranya, doanya itu namanya tapping. Nah, terus dilanjutkan ke tapping. Tapping itu pertama ada itu bagian kepala sambil dirasakan rasa kecewa itu, rasa sakit itu sambil dibayangkan. Walaupun saya merasa kecewa, saya ikhlas, saya pasrahkan kepadamu ya Allah, tenang hati saya. Diulangi sebanyak 3 kali. Terus lanjutkan ke bagian saya pasang video tenang hati saya ke titik sini. Tangan gue juga boleh, tangan kaki juga boleh, kiri dan kanan. Dilanjutkan ke samping mata di pelvis sini. Kan di sini bagian tulang mata sini ada tulang sambil ditapping. Jadi pada saat kalian masih nyaman sambil diucapkan Allah pesan saya pasrahkan kepadamu ya Allah, ketenangan hati saya. Saya 3 kali. Dilanjutkan di bawah mata. Ya Allah, kalian sambil dirasakan waktu saya merasa kecewa, saya sangat ikhlas, saya sangat pasrah, saya pasrahkan kepadamu ya Allah, ketenangan hati saya. Pasrahkan sepenuhnya kepadamu ya Allah, ketenangan hati saya. Kalau udah di bawah mata, dilanjutkan ke bawah hidung. Ya Allah, walaupun saya merasa kecewa, saya sangat ikhlas, saya sangat pasrah. Saya pasrahkan padamu ya Allah, ketenangan hati saya. Kalau udah di bawah hidung, di bawah dagu, di bawah mulut, alias di dagu di sini. Ya Allah, walaupun saya merasa kecewa, saya sangat ikhlas, saya sangat pasrah. Saya pasrahkan padamu sepenuhnya ya Allah, ketenangan hati saya. Jadi sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kalau bagi yang muslim ucapin ya Allah, kalau yang muslim bisa mengucapkan nama Tuhan. Selanjutnya dilanjutkan ke collarbone, tulang dada sini. Di lehernya di sini ada jumlahnya, tulang dada. Kalian tapping juga, Allah, saya sangat ikhlas, saya sangat pasrah, saya pasrahkan dalam Allah, ketenangan hati saya. Tapping sebanyak 3 kali sama dari collarbone ke bawah ketiak, jadi bagian sini sambil di tapping. Kalau saya merasa sedih, saya ikhlas, saya pasrah, saya pasrahkan dalam Allah, ketenangan hati saya. Kiri dan kanan di bawah ketiak. Nah, di situ ya. Selanjutnya dari sini, dari di bawah ketiak ini, tulang di atas tulang. Di sini kita tapping. Tappingnya 5. Kalau bagian tubuh kita tapping 5 jari karena 2 jari itu nggak mungkin. 5 jari. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya pasrahkan kepadamu, ketenangan hati saya. Saya sangat ikhlas, saya pasrahkan kepadamu, ketenangan hati saya. Saya 3 kali sama. Terus dilanjutkan ke tapping bagian tangan. Di pergelangan tangan di sini. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya pasrahkan kepadamu, ketenangan hati saya. Depan terus belakang. Sama ucapin 3 kali juga. Habis itu kita tapping jari-jarinya. Jadi jari ini tuh di samping kuku, di bawah kuku. Dari jempol di sini kita tapping 1 jari aja karena kedua jari ya kan 1 jari aja. Saya ikhlas, saya pasrah, saya pasrahkan padamu ya Allah, ketenangan hati saya. Kita tapping dari jempol, telunjuk, tengah, manis, kelingking. Jadi setiap jari ini 3 kali. Nah, dari kelingking terus kita bagian sini. Bawah kelingking. Kita tapping juga. Ya Allah, walaupun saya merasa
saya ungkapkan unek-unek itu. Saya sangat ikhlas, saya sangat pasrah, saya pasrah kepada menolong ketenangan hati saya. Sebanyak 3 kali. Terus dari sini, sebenarnya setup itu 2, bisa di sini, bisa di sini. Kebanyakan orang mulainya di sini. Terus dari sini ke bagian antara tulang, antara jari manis dan jari kelingking, juga lihat ini kita tapping jari. Kayak antara tulang ini kita tapping sambil merem sekencang-kencangnya, terus gelek sekencang-kencangnya, merem sekencang-kencangnya, gelek sekencang-kencangnya, terus kita melirikkan mata kita lawan arah, melirik ke kiri sekencang-kencangnya, ke kanan sekencang-kencangnya, terus muterin bola matanya diputar dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, terus tutup lagi. Jadi sambil tapping ini sambil memainkan mata kita yang tadi aku kasih tahu. Terus kalau udah tertapas, terus hembuskan, terus bilang alhamdulillah. Dan terus lagi, terus hembuskan, terus bilang alhamdulillah. Kalian bisa mengulangi metode ini ketika mau tidur atau sedang relaksasi, sedang stres. Bisa kalau lagi stres itu, kita tapping bawah mata. Ya, tadi itu adalah yang ke-12 titik. Jadi semua titik dilakukan tapping. Dari kepala sampai ke semua jari-jari tangannya. Sekarang kalian mencoba satu-satu tapping diri masing-masing. Kita lihat videonya dihidupkan. Saya share screen terkait dengan titik tappingnya. Atau untuk yang buku praktiknya sudah dikirimkan sama Bu Monik semuanya? Udah, Pak. Udah, Pak. Sudah hafal titik-titik tappingnya kan? Tidak perlu saya share. Jadi nanti pakai yang 7 atau 8. Jadi tidak perlu sampai ke semua jari-jari. Nah, ini cukup untuk yang untuk membuka kuncinya, yaitu bagian sini di dada, baru nanti dimulai yang ke kepala. Kepala ini bisa di sini, bisa di sini, baru yang ke nanti yang di bawah kelopak mata, di bawah hidung, di bawah bibir, terus kemudian yang ke dari skapula, klavikula, kemudian yang di aksila. Dimulai dari Jethro. Jethro. Ya, Pak. Videonya dihidupkan, Jethro. Ayo dipraktekkan, Jethro. Yang titik EFT-nya. Saya tadi kurang jelas, Pak, videonya. Jaring putus-putus. Tidak terlalu lihat. Jadi saya tidak terlalu fokus tadi videonya. Putus-putus. Jadi ini ya, saya ulangi lagi, untuk setup-nya bisa di mid clavicular di bawahnya atau di jari. Ini setup pertama kali yang kita lakukan. Kemudian baru melakukan tapping
cukup yang di kening, terus di pojok alis, kemudian mau di pelipis juga boleh, atau langsung yang di bawah kelopak mata juga boleh, kemudian di bawah hidung, di bawah bibir, terus yang di pojok dari klavikula, kemudian di aksila, kalau mau ditambahkan di bawah ini, mamai yang di mid di bawahnya. Saat ini yang difikirkan oleh Jitro apa? Diputus pacarnya atau pengen pulang ke negaranya? Apa ya, Pak? Yang mengganggu pikiran Jitro. Tidak tahu apa ya. Ya udah, kita buat kalau misalnya Jitro sedang ini tiba-tiba didiagnosa bahwa punya penyakit diabetes mellitus atau DM di usia muda yang saat ini. Jadi si Jitro nanti merasa sedih bahwa terdiagnosa penyakit DM. Nah, sekarang Jitro melakukan yang EFT itu, pakai yang spiritual. Gimana tadi coba, Jitro? Ini titiknya. Titiknya bisa dilihat yang ada di layar ini. Titik melakukan EFT-nya. Ini titiknya. Saya masih bingung, Pak. Ganti orang dulu. Ya udah Nisa dulu Nisa, dicontohin Jitro Nisa. Ayo, Neng. Nis, Ya, Pak. yang habis menikah dirimu atau siapa, Nis? Hah? Siapa, Pak, yang nikah? Yang ini, yang angkatanmu? Nggak tahu, Pak. Dengar-dengar kemarin ada yang habis nikah. Pastinya bukan saya, Pak. Kirain dirimu. Ayo, Nis. Nikah sama siapa, Pak? Gimana, Pak? EFT. Tadi, misalnya dirimu terdiagnosa DM aja, biar nanti Jitro langsung bisa mempraktekannya. Ngomong sama diri sendiri gitu, Pak. Sama diri sendiri aja, biar lebih enak. Dari tangan dulu, Pak. Ya, mau dari tangan dulu atau yang set point yang ada di mid clavicular bagian bawah juga boleh. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Pertama di bagian ketuk gitu, Pak. Langsung ngomong sama dirinya sendiri, tidak usah dijelaskan ke kita. Dirimu baru pulang dari rumah sakit dan didiagnosa DM. DM.
Pertama, ketuk di bagian mid clavicula, terus berkata, terima kasih, ya Allah, semoga penyakit ini menjadi sebagai penghapusan dosa di diri saya. Terus habis itu Terus di bawah ketiak. kalau langsung ke situ, kepala dulu. Itu kan maaf. poin sebelum kita mulai. Terus di bagian di sini boleh, Pak? Boleh. Sambil ngomong, Pak. Semoga penyakit yang saya derita ini semoga penyakit yang saya derita cepat. Bentar, Pak, saya lupa. Bisa langsung. Saya yakin penyakit. Bisa langsung semuanya satu kaligus atau bisa ke 3 kali putaran. Kalau misalnya pakai 3 kali putaran, itu berarti yang pertama mengucapkan terima kasih sudah diberikan penyakit. Yang kedua, nanti bersyukur. Terus yang ketiga, bahwa yakin bahwa penyakit yang diberikan itu akan sembuh. Itu kalau misalnya mau 3 kali mengucapkan. Kalau misalnya mau digabung, berarti terima kasih ya Allah sudah memberikan penyakit DM kepada diri saya. Saya yakin ini ada anugerah yang diberikan dan saya yakin pasti akan sembuh. Itu kalau misalnya mau dalam 1 kali kita ucapkan. Nanti lebih mudahnya yang mana yang dipraktikkan itu tergantung dari kita ketika kita menjadi terapis. Dan dari klien kita masing-masing. Gitu. Ngucapinnya, Pak, setiap kita EFT-nya di setiap kita mengetuk titik-titiknya itu. Nah, pada awalnya ketika kita mengajarkan pasien kita bisa mengajarkannya secara oral terlebih dahulu kepada pasiennya. Namun nanti ketika sudah putaran kedua, kita minta pasien untuk mengatakan dengan hatinya dan fokus dalam pikirannya. Nah, ayo Nis. Saya lupa, Pak. Boleh disatuin, Pak, kata-katanya? Kan tadi sudah. Ya Allah sudah memberikan penyakit diabetes mellitus kepada saya. Saya bersyukur, saya yakin ini adalah merupakan anugerah yang diberikan. Saya yakin saya pasti akan sembuh dari penyakit ini. Cepat banget, Pak. Terima kasih ya Allah sudah memberikan. Sudah kan? Ya, sudah. Terima kasih ya Allah atas terima kasih ya Allah atas penyakit yang diberikan. Saya bersyukur atas penyakit ini dan saya yakin penyakit ini akan sembuh. Lalu di depan alis. Nah, di situ. Terima kasih. Ngetuknya 7-8 kali. Terima kasih ya Allah atas penyakit yang telah diberikan. Saya yakin penyakit ini bisa sembuh. Terus di samping. Di samping juga boleh. Di bawah aja, Pak. Terima kasih ya Allah atas penyakit diabetes mellitus yang telah diberikan kepada saya. Saya bersyukur telah diberikan penyakit ini dan saya yakin penyakit ini akan bisa sembuh. Di sini, Pak. Terima kasih ya Allah atas apa ada apa saya?
Ponakanmu jadiin pasien aja tuh. Iya. Jangan, Pak. Terima kasih ya Allah atas penyakit diabetes mellitus yang telah diberikan kepada saya. Saya bersyukur atas penyakit ini, dan saya yakin penyakit ini pasti bisa sembuh. Terus yang di bawah bibir. Di sini. Pastinya yang ini. Kata-katanya, Sama. terima kasih ya Allah atas penyakit diabetes mellitus yang telah diberikan kepada saya. Saya bersyukur atas penyakit ini, dan saya yakin penyakit ini pasti bisa sembuh kembali. Ya, berarti nanti yang di titik yang di klavikulanya, terus nanti dari Diputer. klavikula, nanti yang di aksila, terus nanti yang di bawah mid klavikula yang bawah mamai, itu nanti titiknya. Terus nanti yang terakhir yaitu mengusap pusar dengan searah jarum jam biar terasa hangatnya. Itu untuk menutup ketika sudah melakukan terapi. Gitu ya Jitro. Mana Jitro? Kabur dia. Ada Pak dia, Pak? Oh, dia. Sudah hilang dia. Fahman. Fahman. Ya Pak, dari tadi putus-putus Pak, nggak tahu apa yang diomongin. Ini baru. Sumpah Fokus Pak, atau iya Pak. fokus? Apa? Videonya dihidupkan. Udah bangun? Baru tethering teman Pak. Tadi kayaknya paket habis. Nah, yang kamu rasakan sekarang apa, Faman? Sudah segar dari bangun tidur? Ayo, Faman, dipraktekkan. Halo Pak. Ayo dipraktekkan yo. Yang kayak Nisa tadi itu. Alamak. Tadi saya nggak lihat videonya Pak. Saya share lagi yang titik. Ini. Belum tampil Pak. Sudah? Bentar masih login Pak. Sudah Pak, sudah. Tapi putus-putus ya Pak. Nggak jelas kok suaramu. Ya, udah. Jadi ini gimana Pak? Sebentar. Filia.
Coba videonya dihidupkan semua. Ini bawahnya Fahman, Amin ya. Oh Yuli. Ayo Yul, si Fahman diajari. Kasusnya sama Nisa. Sama seperti Nisa. Terima kasih Allah telah memberikan penyakit diabetes ini terhadap saya. Saya bersyukur atas penyakit yang Allah berikan. Saya yakin penyakit ini akan sembuh. Terima kasih ya Allah atas penyakit diabetes yang diberikan. Saya bersyukur atas penyakit yang diberikan. Saya yakin penyakit ini akan sembuh. Terima kasih ya Allah atas penyakit diabetes yang diberikan. Saya bersyukur atas penyakit ini dan saya yakin penyakit ini akan sembuh. Terima kasih ya Allah atas penyakit diabetes yang diberikan. Saya bersyukur bahwa penyakit ini akan sembuh. Saya bersyukur atas penyakit ini dan saya yakin penyakit ini akan sembuh. Terima kasih Allah atas penyakit yang diberikan. Saya bersyukur atas penyakit diberikan. Saya yakin penyakit ini akan sembuh. Terus yang di sini. Terima kasih ya Allah atas penyakit diabetes yang diberikan. Saya bersyukur bahwa saya bersyukur terhadap penyakit yang diberikan dan saya yakin penyakit ini akan sembuh. Terima kasih ya Allah atas penyakit diabetes yang diberikan dan saya bersyukur atas penyakit yang diberikan. Saya yakin penyakit ini akan sembuh. Ya, Pak. Ketika karena si Yuli itu pakai handset, jadi dia dengan aksila kiri, dia pakai tangan kiri. Sebenarnya adalah ketika kita pakai, jadi berlawanan. Ketika kita mau ngetuk aksila yang sebelah kanan, berarti kita menggunakan tangan yang kiri. Jadi jangan kiri, kalau misalnya kiri, jangan kiri, tapi Yuli kayak tadi kan nggak ini, ketukannya tidak maksimal. Dan itu tidak berasa, jadi tidak ada fungsinya ke titik meridian yang dilakukan ketikan. Aman sudah tahu? Udah, Pak. Nah, yuk dipraktekkan Paman. Ya. Kasusnya mau diubah juga boleh. Misalnya dirimu baru sedih, diputus pacarmu atau apa juga boleh. Sama aja deh, Pak. Ya. Oke, langsung ya. Yang pertama, di bagian kepala, kemudian kita memerintahkan pasien untuk mengatakan, terima kasih ya Allah atas penyakit diabetes yang telah diberikan kepada saya. Saya yakin ini merupakan anugerah dan jalan yang terbaik untuk saya. Kemudian di sini, terima kasih ya Allah atas ini. Oh, sini kan Pak. Terima kasih ya Allah atas penyakit diabetes. Aman. Sambil diketuk ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sambil diketuk. Sambil bilang. Nah, jika cuma dipegang gini doang. Iya Pak. Terima kasih ya Allah atas pelan-pelan. Kalau misalnya dirimu kayak gitu pasien gimana? Ngetuknya pelan-pelan pakai perasaan. Iya Pak. Terima kasih ya Allah atas penyakit diabetes yang telah diberikan kepada saya. Semoga ini merupakan anugerah atau jalan yang terbaik buat saya. Kemudian sini kan, saya pasti sembuh. Kemudian di bawah kelopak mata, terima kasih ya Allah. Jangan dimasukkan ke mata, teman. Ya. Terima kasih ya Allah atas
penyakit diabetes yang telah diberikan kepada saya. Semoga ini merupakan anugerah dan saya yakin saya akan pasti sembuh. Amin. Terus di sini lagi. Di sini. Ini titiknya. Terima kasih ya Allah atas penyakit yang telah diberikan kepada saya. Semoga ini merupakan anugerah yang terbaik buat saya. Dan saya yakin saya pasti akan sembuh. Amin. Di sini. Terima kasih ya Allah atas penyakit yang telah diberikan kepada saya. Semoga ini merupakan anugerah dan jalan yang terbaik buat saya. Dan saya yakin saya pasti akan sembuh dari penyakit ini. Amin. Ya, Pak. Ini. Yang di clavikula, yang ada tulang menonjolnya ini loh. Sebelum yang sejajar dengan sternum, tapi di sampingnya. Terima kasih ya Allah atas penyakit diabetes yang telah diberikan kepada saya. Saya yakin ini adalah anugerah yang terbaik buat saya. Dan saya yakin saya pasti akan sembuh dari penyakit ini. Amin. Terus yang di aksila. Sejajar dengan mamai. Ya, Pak. Nah. Terima kasih ya Allah atas penyakit diabetes yang telah diberikan kepada saya. Saya yakin ini adalah anugerah dari Allah dan saya yakin saya akan sembuh dari penyakit ini. Amin. Terus yang di bawah mamai, yang di mid claviculanya. Diambil garis bawah di bawah mamainya. Di sini, Pak. Terima kasih ya Allah atas penyakit yang diberikan kepada saya. Saya yakin ini adalah anugerah yang terbaik buat saya. Dan saya yakin saya pasti akan sembuh dari penyakit ini. Amin. Nah, itu bisa dilakukan beberapa kali putaran. Kalau misalnya sudah selesai, baru nanti pasien diminta untuk mengusap bagian pusarnya sampai terasa hangat dengan searah jarum jam. Ini untuk sebagai ibaratnya untuk mengunci lagi, yang tadi titik awalnya sudah kita buka. Kemudian, Lucy. Terus. Ya, Pak. Videonya dihidupkan, Lus. Mana, Lus? Ya, Pak. Ayo dipraktekkan. Tadi jaringannya jelek, jadi saya nggak tahu mana yang harus ditekan, Pak. Ya, nanti. Pristo. Ayo, Pristo. Di unmute dulu.
Di-unmute dulu, Pristo. Ayo, Pristo. Ayo. Videomu masih di-mute. Suaramu masih di-mute, Pristo. Di-unmute. Iya, Pak. Iya. Nah. Maaf, Pak. Maaf. Dimulai dari tangan ya, Pak? Dari tangan. Ya, sebelah kiri. Terima kasih ya Tuhan atas penyakit yang sudah diberikan. Saya yakin penyakit ini cepat hilang dan cepat sembuh. Terus di dahi. Terima kasih ya Tuhan atas penyakit yang sudah diberikan. Saya percaya penyakit ini bisa sembuh dan cepat hilang. Sambil diketuk ya, jangan cuma dipegang aja, tapi sambil diketuk. Bisa 7 sampai 8 kali. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas penyakit yang sudah diberikan ini. Saya percaya penyakit ini cepat hilang dan cepat sembuh. Terus dipelipis. Sudah Pak. Ini loh. Terima kasih ya Tuhan atas penyakit yang sudah diberikan ini. Saya percaya ini adalah anugerah dari Tuhan. Dan saya percaya ini cepat hilang juga dan cepat sembuh. Terima kasih ya Tuhan atas penyakit yang sudah diberikan pada saya. Saya percaya penyakit ini cepat hilang dan cepat sembuh. Terima kasih ya Tuhan atas penyakit yang sudah diberikan ini. Saya percaya penyakit ini cepat hilang dan cepat sembuh. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah penyakit yang sudah Engkau berikan kepada saya. Saya percaya dan yakin penyakit ini cepat sembuh. Terima kasih ya Tuhan atas penyakit yang sudah diberikan ini. Atas anugerah ini, saya percaya penyakit ini cepat hilang dan cepat sembuh dari badan saya. Ketukannya sedikit pakai tenaga ya Pristo ya, biar ada rasanya. Yang bagian di sila. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah penyakit yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Saya dan yakin penyakit ini cepat sembuh dan cepat hilang dari badan saya. Terus di mamai. Di bawahnya ya. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah penyakit yang sudah. Atas penyakit yang sudah diberikan ini, saya yakin bahwa penyakit ini cepat hilang dan cepat sembuh dari saya. Terus, nah, itu bisa diulang itu kita bisa beberapa kali, baru nanti yang di pusar itu yang untuk menutup kegiatannya. Begitu ya. Sekarang ya, sebelum kita akhiri, 2 lagi yang belum pernah. Nurjannah, sudah ada suaranya kah? Nurjannah. Filia. Ya, Pak. Ayo, Filia. Setelah Filia nanti Isma ya. Isma atau Ambar. Ayo Filia dipraktekkan. Nisa telepon Isma atau Ambar. Barangkali mereka tidur. Ya. Mereka yang praktek berdua. 1 pasien, 1 tenaga kesehatannya.
Ya Isma ya. Dihafalkan. Ayo Filia. Ya, Pak. Kasusnya sama, Pak. Sama. Atau Iya, mau yang diganti, pertama. atau mau diganti juga boleh. Sesuai apa yang kamu rasakan. Sama aja, Pak. Nggak apa-apa. Yang pertama di atas kepala. Di kepala, Tuhan terima kasih atas penyakit ini. Saya yakin ini adalah anugerah darimu dan saya yakin saya pasti sembuh. Terus yang kedua di pelipis, sambil diketuk 7-8 kali. Tuhan terima kasih atas penyakit yang diberikan. Saya yakin ini anugerah darimu dan saya yakin saya pasti cepat sembuh. Di bawah mata, diketuk juga 7-8 kali dengan berkata, terima kasih Tuhan, saya yakin penyakit ini adalah anugerah darimu dan saya yakin saya pasti cepat sembuh. Terus di bawah hidung, ketuk juga 7-8 kali. Terima kasih Tuhan, saya yakin ini anugerah darimu dan saya yakin saya pasti cepat sembuh. Di bawah dagu, terima kasih Tuhan, saya yakin ini anugerah darimu dan saya yakin saya pasti cepat sembuh. Terus di klavikula, diketuk juga nggak? Ketuk aja. Di klavikula, terima kasih Tuhan, saya yakin penyakit ini adalah anugerah darimu dan saya yakin saya pasti cepat sembuh. Terus di bawah mamae, saya yakin terima kasih Tuhan, saya yakin penyakit ini adalah anugerah darimu. Aksila dulu. Oh iya, sejajar aksila. Ya, di aksila dulu. Terima kasih Tuhan, saya yakin penyakit ini adalah anugerah darimu dan saya yakin saya pasti cepat sembuh. Terus di bawah mamae, terima kasih Tuhan, saya yakin penyakit ini adalah anugerah darimu dan saya yakin saya pasti cepat sembuh. Nah, ayo Ambar sama Ismail. Satu tenaga kesehatan, satu pasiennya. Iya, ada 2. Dari awal komunikasi terapeutik. Tidak langsung ke intervensinya. Pak, pasiennya muda atau tua, Pak? Lansia saja, lansia. Selamat sore, Mbak. Saya perawat Ismawati Pramudani ingin melakukan terapi apa, Pak? Ya, dikaji dulu. Selamat sore, Ibu. Siapa yang jadi pasiennya, Ambar atau siapa? Ambar. Ya, selamat sore Ibu Ambar. Perkenalkan, saya perawat Isma yang pada siang hari ini berjaga di Bangsal apa, dari jam berapa sampai jam berapa. Kalau misalnya di Bangsal, kalau misalnya di komunitas, berarti yang hari ini di Puskesmas atau di Pustu.
sesuai dengan kontrak kemarin bahwa Ibu Ambar mengatakan Ibu sulit tidur, cemas terkait dengan penyakit yang Ibu derita. Jadi siang hari ini atau sore hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengatasi masalah yang Ibu alami untuk mengurangi beban pikiran yang Ibu pikirkan terkait dengan penyakitnya. Waktunya kurang lebih 10-15 menit. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, Pak. Nah, jadi baik Bu, sebelum kita mulai, saya akan mengajarkan teknik yang namanya Self Spiritual Emotional Technique. Itu nanti kita mengetuk beberapa titik dengan mengucapkan masalah yang kita alami. Kemudian kita berterima kasih kepada Allah telah memberikan penyakit, dan kemudian kita yakin dan meminta kesembuhan kepada Allah. Akan saya praktekkan terlebih dahulu bagaimana teknik-tekniknya, nanti kemudian Ibu praktekkan. Bagaimana, Bu? Nah, gitu, Isma. Selamat siang, Mbak. Yang saya Isma yang tugas dari jam 8 sampai jam 2. Sesuai waktu yang saya akan mengajarkan terapi EFT untuk mengontrol emosional sebelum itu saya akan mengajarkan tekniknya dulu ya, Mbak. Yang pertama itu memejamkan mata dengan sesuai masalah yang kemarin, yaitu sulit. Saya akan mengajarkan tekniknya, yaitu pertama memejamkan mata dengan mengetuk telapak tangan 7-8 kali, yaitu dengan bersyukur setelah bersyukur atas penyakit dan terima kasih terhadap penyakitnya dan yakin penyakitnya akan sembuh. Yang kedua di sini ketuk 7-8 dengan menyebutkan tadi berterima kasih, bersyukur, dan yakin bahwa penyakit akan sembuh. Terus pelipis mata, ketuk 7-8 kali, dan di bawah mata. Terus di bawah hidung ketuk 7-8 kali. Terus di bawah bibir ketuk 7-8 kali. Terus di klavikulanya. Klavikulanya diketuk 7-8 kali. Jadi
sila sejajar dengan mamae 7 sampai 8 kali, terus di bawah mamae ketuk 7 sampai 8 kali, terus diputar searah jarum jam. Itu ya Mbak. Dengan menyebutkan rasa syukur terhadap penyakit dan berterima kasih kepada penyakit dan rasa yakin pada penyakit bahwa penyakit itu akan sembuh. Sekarang coba Mbah praktekkan yang saya ajarkan tadi. Yang pertama di telapak tangan diketuk 7. Di sini loh. Masalahnya apa tadi? Tidak bisa tidur kan? Cemas, depresi, berarti bilangnya Terima kasih ya Allah atas penyakit yang diberikan. Saya bersyukur atas anugerah yang diberikan. Saya yakin bisa sembuh. Terima kasih atas penyakit yang diberikan. Saya bersyukur atas anugerah yang diberikan. Saya yakin bisa sembuh. Terima kasih atas penyakit yang diberikan. Saya bersyukur atas anugerah yang diberikan. Saya yakin bisa sembuh. Gini. Terima kasih atas penyakit yang diberikan. Saya bersyukur atas anugerah yang diberikan. Saya yakin saya akan sembuh. yang satu dimatiin aja. Terima kasih atas penyakit yang diberikan. Saya bersyukur atas anugerah yang diberikan. Saya yakin penyakit ini akan sembuh. Terima kasih atas penyakit yang diberikan. Sembuh. Saya bersyukur atas anugerah yang diberikan. Saya yakin penyakit ini akan sembuh. Terima kasih atas penyakit yang diberikan. Saya bersyukur atas anugerah yang diberikan. Saya yakin penyakit ini akan sembuh. Terima kasih atas penyakit yang diberikan. Saya bersyukur atas penyakit yang diberikan. Saya yakin akan sembuh dari penyakit ini. Terima kasih atas penyakit yang diberikan. Saya bersyukur atas penyakit yang diberikan. Saya yakin akan sembuh dari penyakit ini. Terima kasih atas penyakit yang diberikan. Saya
bersyukur atas penyakit yang diberikan. Saya yakin penyakit ini akan sembuh. Gimana perasaannya? Baik, begitu Mbak. Sudah bagus melakukannya. Gimana Mbak perasaannya setelah diberikan berarti sedikit tidak cemas lagi dan tidak stres, tidak depresi. Udah, nanti untuk semuanya ketika kita melakukan tappingnya, kalau misalnya pakai hijab itu diusahakan tangannya yang masuk ke dalam hijab, jadi tidak dari luar hijabnya, biar memang terasa di bagian titik yang dilakukan ketukan, jadi jangan di luar dari hijabnya. Kemudian ketika terapisnya itu berlainan jenis, maka lebih baik dilakukan oleh pasiennya tersendiri. Jadi kita sebagai terapis kita mempraktekkan, kemudian kita suruh si pasien kita untuk tapping bagian titik-titik di dalam tubuhnya. Gitu. Yang terakhir, coba Jana dicoba ada suaranya tidak? Kan selama praktikum ini belum pernah. Di unmute dulu, Jana. Berarti tetap tidak ada ini ya. Tidak ada suaranya ya, Jana ya. Jadi nanti dipraktekkan sendiri di rumah ya, Jana ya. Sama keluarga yang ada di rumah. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ditanyakan terkait dengan EFT? Saya mau tanya, Pak. Ya. Apa? Terapi EFT ini dia seberapa mungkin untuk berhasil, Pak? Sementara kan pasiennya emosinya yang bermasalah. Kalau dari artikel yang saya baca, cukup signifikan untuk dilakukan kepada beberapa pasien, tapi untuk masing-masing individu itu tergantung dari respon individunya masing-masing. Jadi beda, misalnya si Nisa sama Filia sama-sama punya masalah misalnya depresi sedang. Nah, misalnya Nisa dalam satu terapi aja depresinya ketika kita ukur bisa berkurang, sedangkan si Filia ketika kita satu kali terapi depresinya masih tetap sama. Jadi tergantung dari respon si individu itu. Nah, bagaimana untuk bisa supaya terapi yang kita berikan lebih efektif adalah bagaimana kita memberikan sugesti kepada si klien kita, dan supaya si klien kita itu memang benar-benar yakin dengan sugesti yang dia ucapkan sendiri. Di titik yang bawah dia bilang, saya yakin saya bahwa akan sembuh, saya yakin penyakit ini akan sembuh, masa terus ucapan yang terima kasih atas penyakit yang diberikan kepada dirinya. Keyakinan-keyakinan apa yang diucapkan si pasien itulah yang menjadi indikator lama cepatnya respon dari masing-masing individu. Iya, Pak. Itu. Dan nanti kalau misalnya kalian ingin melakukan penelitian terkait EFT, sudah ada beberapa penelitian yang dilakukan, termasuk terkait untuk mengurangi penyakit hipertensi. Jadi memang signifikan untuk mengurangi tekanan darah. Itu sudah ada yang meneliti skripsi anak S1. Jadi kalau misalnya kalian mau besok skripsinya terkait EFT, berarti kalian dari sekarang kalian harus sudah mengikuti pelatihan EFT terlebih dahulu. Jadi kalian harus memiliki lisensi terlebih dahulu sebelum kalian memberikan terapi ke pasien kalian. Kalau memang kalian nanti skripsinya mau mengambil terkait EFT. Itu kalau mau
terkait dengan intervensi. Apapun intervensinya, misalnya hipnoterapis dan sebagainya. Jadi kalian harus memegang lisensi terlebih dahulu baru memberikan terapi. Atau ketika kalian tetap mengambil EFT, tapi bukan terapisnya bukan dari kalian, jadi dari orang-orang yang sudah memiliki sertifikat EFT itu untuk melakukan terapi atau hipnoterapinya itu boleh. Ada lagi yang ditanyakan? Dan EFT ini tuh lebih kepada bagaimana kita memberikan hipnoterapi self healing kepada diri kita sendiri. Keyakinan itu yang lebih penting. Iya, Pak. Kalau misalnya kita sedang sakit, kita yakin bahwa kita sakit, maka ketika kita akan sembuhnya akan semakin lama. Beda kalau misalnya kita sakit, kita yakin kalau kita akan cepat sembuh, nah itu akan kesembuhannya akan lebih cepat. Ada lagi yang tanyakan? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya. Kita penelitiannya langsung atau enggak sih, Pak? Penelitiannya itu langsung atau tidak langsung, tergantung dengan metode yang kalian ambil. Kalau misalnya langsung, tergantung dari daerahnya, apakah memang daerah itu masih beresiko COVID-nya masih tinggi atau tidak. Kalau misalnya di rumah sakit, bisa kuesionernya dititipkan oleh tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit tersebut. Jadi tidak perlu turun ke lapangan. Atau penelitiannya bisa settingnya di community, nanti kuesionernya disebarkan via Google Form. Jadi via web via dari WhatsApp dan sebagainya. Bisa melalui dari PRT, nanti PRT yang nyebar ke warganya. Seperti itu. Atau kalian bisa menggunakan data sekunder. Data sekunder itu misalnya kalian nanti metodenya menggunakan kajian pustaka. Jadi dari buku-buku yang ada, dari literatur-literatur yang ada, artikel yang ada, itu tergantung dari kalian mau fokusnya kemana gitu. Dan kalau misalnya kajian pustaka juga nanti luas, kalian mau fokusnya hanya literatur review, critical review, atau secara keseluruhan. Kalau misalnya keseluruhan berarti kalian mencari artikel, kalian mencari buku, kalian mencari apapun terkait topik yang kalian teliti, atau kalian hanya fokus dari artikel yang kalian cari. Itu kalau mau literatur review. Jadi pakai data sekunder, atau kalian menelitinya literatur review dari sosial media itu juga bisa. Nanti bisa menggunakan NVivo, aplikasi NVivo. Jadi misalnya kalian meneliti terkait dengan tweet yang paling apa gitu kan dalam beberapa bulan terakhir. Nah, itu yang akan kalian analisis. Nah, dari tweet-tweet itu nanti akan kalian bentuk tema atau kalian bentuk konten tergantung dengan metodenya, apakah sampai tematik atau hanya sampai ke konten analisis, tergantung analisa datanya. Kalau literatur review berarti kalian menggunakan metode kualitatif, karena literatur review itu masuk metode kualitatif, bukan metode kuantitatif. Gitu. Untuk pembimbingnya sudah dibagi sama Bu Firmina? Belum, Pak. Belum. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau misalnya Nurjana ingin bertanya, nanti bisa di chat aja di sini, karena suaranya tidak terdengar. Kalau misalnya ingin ada yang ditanyakan. Filia ambil topik apa? Kemarin yang diajukan ke Bu Firmina. Udah lupa, Pak, soalnya kita disuruh kasih 5. Kita disuruh masukin 5 judul, Pak. Nggak ada yang ambil jiwa, kan?
Kebanyakan sih, Pak. Enggak kan? Kebanyakan ngambil jiwa sih, Pak, kayaknya. Yakin. Nggak tahu sih. Biasanya kan KMB anak tuh yang banyak. Ya, tadi kita baru praktek terkait dengan EFT, Emotional Freedom Technique. Bagaimana teknik untuk membuat pikiran kita itu ibaratnya bebas. Pikiran kita menghilangkan beban-beban yang ada di pikiran kita. Jadi tekniknya itu pakai tapping ya Nurjanah ya. Di buku praktikumnya sudah ada yang teknik apa titik-titik untuk yang di tappingnya itu yang diberikan sama Bu Monik. Nanti kalau misalnya kurang jelas, nanti bisa cari cara melakukan EFT di YouTube, banyak videonya. Nah, EFT itu banyak, apakah kita hanya menggunakan 7 step atau 7 tapping atau yang 12 titik untuk yang di tapping. Kalau misalnya yang lengkap itu nanti sampai yang ke jari-jari tangan ini kita tapping semuanya. Lebih baik ketika kita melakukannya, pasien kita diminta untuk menapping dirinya sendiri dan mengucapkannya dalam hati dan pikiran biar fokus, biar mengsugesti si pasiennya sendiri. Itu tidak hanya bisa untuk mengurangi emosional secara psikologis, tapi penyakit-penyakit medis pun bisa berkurang. Misalnya hipertensi itu bisa berkurang, DM, kadar gulanya juga bisa berkurang dengan hanya melakukan EFT. Terapi yang sangat mudah, yang sangat simpel, tapi banyak manfaatnya. Ada lagi yang tanyakan? Nah, untuk terkait yang berapa lama berkurangnya, itu tergantung respon dari individunya masing-masing Nurjanah. Jadi kita bisa 1 kali terapi aja, itu kalau misalnya memang si pasiennya itu benar-benar yakin, bisa berkurang sampai 5-50 mm Hg. Kalau misalnya orang hipertensi, bisa sesignifikan itu dari hasil penelitian yang ada. Namun itu tergantung dari si individu masing-masing. Tapi rata-rata terapi EFT yang diberikannya itu sekitar 7 kali pertemuan atau 7 kali ini terapi yang diberikan baru dievaluasi. Nah, hampir sama Nurjanah terkait dengan hipnoterapi. Nah, EFT ini ibaratnya adalah anaknya dari hipnoterapi, tapi menghipnoterapi diri sendiri. Gitu. Kalau misalnya Nurjanah sudah pernah, terus sudah punya lisensinya, lebih bagus nanti ketika di skripsinya pakai yang hipnoterapi itu aja. Karena seingat saya di kampus kita belum ada mahasiswa yang meneliti intervensi terkait hipnoterapi. Apalagi kalau misalnya Nurjanah sudah punya lisensi sertifikat sebagai hipnoterapis. Itu lebih bagus. Nanti tinggal cari artikelnya. Kalau misalnya mau terkait dengan penurunan hipertensi, berarti Nurjanah tinggal cari artikel terkait efektivitas hipnoterapi untuk menurunkan hipertensi. Itu banyak artikelnya. Untuk menguatkan ketika nanti ketemu dengan pembimbing. Jadi ketika kalian nanti ketemu pembimbing, minimal membawa 5 artikel terkait judul atau topik yang sudah di-ACC oleh Bu Firmina. Minimal bawa 5. Kalau misalnya nanti mau ganti, kalau misalnya Nurjanah, kemarin saya belum mengajukan yang terkait hipnoterapi Pak, tapi saya mau ganti. Nah, itu nanti bisa ketika nanti ke pembimbing, langsung bawa artikel terkait itu, plus bawa sertifikat pelatihan hipnoterapinya. Itu. Ada lagi yang tanyakan? Dan saya ingatkan ini sudah pertengahan Januari.
Jadi kalian harus kerjanya kerja cepat untuk menyelesaikan, setidaknya nanti akhir Maret atau pertengahan Maret kalian sudah ujian proposal. Karena terakhir semester ini selesainya kan kelihatannya awal Agustus kan, kalau tidak akhir Juli. Coba dihitung. Sekarang sudah pertengahan Januari. Jangan sampai nambah semester. Itu ya, semangat. Selesai kok agak. Yang penting dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan nggak bakal selesai. Kalau tidak ada lagi, ya siapa? Apa Filia? Tapi kan kata Bapak tadi akhir Maret udah ujian proposal ya Pak? Ya. Tapi sampai sekarang kita belum diarahin buat skripsi gitu Pak. Ya coba nanti tanyakan sama Bu Firmina. Bu, perwakilan aja. Bu, kira-kira pembagian pembimbingnya kapan? Nanti kalau misalnya sudah diumumkan sama Bu Presi, langsung segera menghubungi pembimbing masing-masing. Saya bilang bahwa kalian itu pembimbingnya siapa gitu. Nanti pasti pembimbing akan bertanya terkait dengan topik yang sudah di ACC. Gitu. Ya baik Pak. Mungkin nanti dari beberapa pembimbing juga akan mengarahkan misalnya topik ini udah sering diteliti, atau misalnya si pembimbing sedang meneliti apa, nanti kalian bisa diarahkan penelitian payung. Jadi penelitiannya sama dengan pembimbing, tapi anaknya ibaratnya. Ibaratnya pembimbing nanti menelitinya faktor-faktor, berarti kalian tinggal hubungan apa dengan apa gitu. Jadi nanti juga akan lebih menghemat biaya dari pengeluaran kalian ketika melakukan penelitian. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akhiri. Selamat beristirahat. Selamat menyiapkan tugas akhirnya. Jangan sampai menambah semester. Semoga pandemi ini segera berakhir. Jadi kalian bisa kembali ke Jogja. Kita bisa melakukan perkuliahan secara tatap muka. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.